Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ahibbati ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada subuh yang mulia ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah, sehingga kita dapat menunaikan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati ikhwani a'azzakumullah wa akhwati fillah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kajian kita di dalam kitab Sokhwah al-Islamiyah, kebangkitan Islam, Dhawabit wa Taujihat, ketentuan dan arahan-arahannya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita sampai di dalam pembahasan Ad-Dhabitut Tsani, ketentuan kebangkitan Islam yang kedua. Setelah kita membahas pada kesempatan yang terdahulu ketentuan kebangkitan Islam yang pertama, yaitu kebangkitan Islam itu haruslah dilandasi oleh at-tamassuk bil kitabi was sunnah, berpegang teguh dengan Alkitab dan as-sunnah. Ketentuan yang kedua adalah kebangkitan Islam haruslah dilandasi oleh al-ilmu wal basirah, dilandasi oleh ilmu dan pengetahuan. Ini adalah perkara yang tidak boleh lepas daripada kebangkitan Islam. Apabila Islam dan kebangkitannya lepas daripada ilmu dan pengetahuan, maka tidak ada lagi ruh yang ada di dalam kebangkitan itu. Dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, minal umuri allati yajibu tartakizu 'alaiha hadhihi sokhwah al-ilm, ay al-ilm bi syari'atillahi azza wa jal, ilman mutalaqqa min masdaraini asasiyaini la salitha lahuma, ala wa huma kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara-perkara yang wajib untuk fokus atas perkara-perkara itu, kebangkitan ini adalah fokus di dalam masalah ilmu. Yakni ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, ilman, secara ilmiah, yang syariat itu mutalaqqa, diambil dari dua pokok landasannya yang tidak ada landasan ketiga, yaitu kitabullah
wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan firman Allah ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepada engkau ya Muhammad adz-dzikra, yakni Al-Qur'an, agar supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Wa liqaulihi ta'ala, dan dikarenakan firman Allah ta'ala, wa anzalallahu 'alaikal kitab wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan dikarenakan firman Allah, dan Allah telah menurunkan kepada engkau Alkitab dan Al-Hikmah, dan Allah telah mengajarkan kepada engkau yang sebelumnya engkau belum mengetahui, dan adalah karunia Allah atas engkau sangatlah besar. Di dalam penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ini, kita mendapatkan bahwasannya Shokhwah al-Islamiyah haruslah tertuju dan fokus kepada permasalahan yang berkaitan dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang syariatnya Allah, yakni ahkam yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syariat Allah, keyakinan-keyakinan yang ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ruh daripada kebangkitan. Apabila kebangkitan tidak ada ilmu, maka ia adalah sesuatu yang kosong. Hanya kelihatannya besar, tapi hakikatnya adalah tidak ada apa-apanya di dalamnya. Karena Islam itu hakikatnya adalah ilmu. Islam itu hakikatnya adalah ilmu. Oleh karena itu dikatakan oleh beliau, fal ilmu huwa asasud da'wah. Ilmu itu adalah pondasi di dalam berdakwah. Wa madatud dakwah, bukan hanya pondasi, tapi dia adalah materi yang didakwahkan. Dia adalah landasannya dan dia adalah materi yang didakwahkan. Wala yumkinu abadan didakwah an tatimma ala wajhil ladzi yardahu Allah. Tidak mungkin dakwah itu bisa sempurna sesuai dengan bentuk yang diinginkan atau yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal, illa idza kanat mabniyatun 'alal ilm, kecuali apabila dakwah itu dibangun di atas ilmu. Dakwah yang diridhai oleh Allah adalah dakwah yang dibangun di atas ilmu. Wa qad tarjama al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi bihadhihi tarjamah. Dan Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya telah membuat satu judul dengan judul ini. Beliau membuat judul di dalam babnya, bab al-ilmu qoblal qawli wal amal. Bab ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Wastadalla biqaulihi ta'ala, dan beliau berdalil kemudian dengan firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampun untuk dosamu. Di dalam perkataan Bukhari ini menunjukkan tentang bahwasannya apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita katakan, yang kita yakini, sebelum kita meyakini, sebelum kita berkata, sebelum kita berbuat, haruslah semuanya itu didasarkan atas ilmu. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Diawalkan oleh Allah di dalam kalimat la ilaha illallah al-ilm. Maka ketahuilah. Dan yang paling dasar di dalam agama kita itu adalah la ilaha illallah.
Karena pondasi daripada agama ini adalah la ilaha illallah. Di dalam keyakinan, di dalam perkataan, dan di dalam mengamalkan la ilaha illallah, kita harus melandasi diri kita dengan ilmu. Melandasi dengan ilmu. Makanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Bahkan sebelum kita berkeyakinan pun harus dilandasi dengan ilmu. Fa kullu da'watin bila ilmin fa innahu la budda ay yakuna fiha inhiraf wad dhalal. Wa li hadza hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadzal amr. Semua dakwah yang dibangun dengan tanpa ilmu, maka sesungguhnya haruslah dakwah yang dibangun dengan tanpa ilmu itu pasti di dalamnya ada penyimpangan dan ada kesesatan. Maka dari itu Nabi SAW memperingatkan dari perkara ini ketika beliau mengatakan bahwasannya ulama itu akan dicabut nyawanya oleh Allah, fala yabqa, maka tidaklah sisa di dunia ini kecuali para pemimpin-pemimpin yang bodoh. Yuftuna bi ghairi ilmin fa yadhilluna wa yudhillun. Maka kemudian mereka itu sesat dan menyesatkan. Di sini dakwah yang dibangun dengan tanpa ilmu, walaupun terlihat indah, walaupun terlihat banyak yang antusias untuk mengikutinya, banyak yang menyukai, banyak yang cenderung condong kepadanya, maka sesungguhnya dipastikan dakwah yang dibangun dengan tanpa ilmu pasti di dalamnya akan ada penyimpangan. Cepat atau lambat akan terungkap. Pasti akan ada kesesatan. Dan inilah yang sesungguhnya diperingatkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang mana Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzi'u ilman intiza'an min qulubil ibad. Sesungguhnya Allah itu tidaklah mencabut ilmu itu sekaligus dari dada-dadanya para hamba. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, akan tetapi Allah itu mencabut ilmu dengan cara mematikan para ulama. Kemudian Rasul mengatakan hatta idza ma baqiya alimun, sampai apabila tidak tersisa seorang yang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhal, maka manusia kemudian akan mengangkat pemimpin-pemimpin mereka dari orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu, maka mereka pun ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, dan mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu, maka mereka sesat dan mereka menyesatkan. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan kepada kita di antara sebab sesatnya umat dan adanya orang-orang yang menyesatkan adalah hilangnya ilmu dari umat. Maka ketika dakwah itu didasarkan atas ketokohan semata, dakwah itu hanya didasarkan atas retorika di dalam berkata saja dan tidak ada isi materi ilmu yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka sesungguhnya di dalamnya pasti akan ada kesesatan, ada penyimpangan. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, maka engkau melihat, katanya beliau, wa tara katsiran minal ikhwan, engkau melihat banyak daripada teman-teman kita, alladzina indahum hadhihi shahwah, yang mereka itu ada di dalam diri mereka jiwa kebangkitan ini, mereka indafa'u bil atifiyah, mereka itu
maju dengan segera di dalam membawa kebangkitan Islam ini hanya bermodalkan apa? Atifiyah Islamiyah, bermodalkan semangat keislaman, atifiyah diniyah Islamiyah, semangat keagamaan, semangat keislaman saja. Wala syakka anna hadzal khair, dikatakan tidak diragukan, semangat keagamaan dan semangat di dalam keislaman itu adalah sesuatu yang baik, tidak diragukan. Akan tetapi idza lam takun hunaka hararah atifiyah, dikatakan dikarenakan apabila tidak ada panasnya semangat yang seperti ini, maka tidak ada keberanian bagi kita untuk maju. Akan tetapi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atifah, yakni semangat saja, la takfi wahdaha, tidak cukup. La budda minal ilm, akan tetapi semangat itu haruslah diiringi oleh ilmu. Alladzi yasiru alaihi al-insan fi amalihi wa fi da'watihi, yang seseorang itu berjalan di atas ilmu itu di dalam perbuatannya, amal perbuatannya, dan di dalam dakwahnya. Harus ada ilmu, semangat, iya, kita harus punya semangat, karena dengan semangat itulah kita bisa maju, kita bisa berani. Akan tetapi semangat saja tidak cukup, harus adanya ilmu, yang ilmu itulah yang akan membimbing kita di dalam perbuatan dan di dalam dakwah kita. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Ballighu anni, sampaikan dari aku. Makna daripada ballighu anni, yakni kita tidak mungkin menyampaikan kecuali sesuatu yang kita ketahui dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul mengatakan ballighu anni, sampaikanlah dari aku. Kalau kita tidak tahu apa yang disampaikan oleh Rasul kepada kita, bagaimana kita bisa menyampaikan dari Rasul? Maka dikatakan makna ballighu anni, bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjuk kita sebagai wakilnya Rasul di dalam menyampaikan. Maka seorang wakil harus mengetahui apa yang diwakilkan untuk disampaikan. Oleh karena itu, inilah perkara yang harus kita fahami bersama. Tidak boleh seseorang berdakwah kecuali apa yang ia ketahui dari perkara yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan fa'ala da'iyah ayyakuna ala ilmin fima yad'u ilaih. Maka atas seorang dai hendaknya ia itu memiliki ilmu pada apa yang ia mengajak orang kepadanya. Jangan kita mengajak orang kepada sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu. Banyak di antara kita orang-orang yang semangat di dalam dakwah. Orang-orang yang semangat di dalam dakwah, semangat dia adalah mengajak orang. Yang penting orang itu hadir. Yang penting orang itu ada di dalam majelis ilmu, ada di dalam majelis pengajian, akan tetapi tidak ada ilmu padanya. Bahkan di dalam majelis itu diharamkan ilmu. Dengan mereka misalnya membagi ilmu menjadi dua, ilmu fadhail dan ilmu masail. Ilmu fadhail adalah ilmu yang berkenaan dengan keutamaan-keutamaan, yakni yang dibolehkan untuk diajarkan hanyalah
keutamaan sholat berjamaah, keutamaan berkata yang benar, keutamaan berkata jujur, keutamaan akhlak yang baik, semua keutamaan disampaikan. Tapi mereka mengharamkan dari ilmu masail. Yakni ilmu masail, masalah sholat yang benar bagaimana, jangan dibicarakan. Itu khilafiyah, nanti menimbulkan perpecahan. Masalah cara puasa yang benar jangan dibicarakan. Masalah ini. Terus apa arti keutamaan itu? Ketika tidak diiringi oleh kebenaran di dalam amal. Keutamaan sholat tidak mungkin didapatkan kecuali kalau kita menunaikan sholat dengan cara yang benar. Maka yang lebih penting daripada sekedar fadhail adalah hakikat daripada ilmu itu sendiri. Bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana pemahaman yang benar, bagaimana, inilah masalah yang harus kita bahas, kita bicarakan. Jangan kita lari dari permasalahan demi untuk menghindari perselisihan. Tidak. Justru harus dibahas permasalahan-permasalahan yang khilaf untuk supaya kita sampai kepada kebenaran sehingga kita mengamalkan sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena keutamaan itu tidaklah berlaku kecuali untuk orang yang benar di dalam ilmu dan amalnya. Maka seperti itulah yang seharusnya kita fahami. Maka dikatakan oleh Syekh, ala ilmin sahih murtakizin ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam lianna kulla ilmin yutalaqqa min siwahuma yajibu ayyurad alaihima awwala wa ba'da ardihi fa imma yakunu muwafiqan aw mukhalifa fa in kana muwafiqan qubila wa in kana mukhalifan wajaba radduhu ala qailihi kainan man kan. Dikatakan yakni seorang dai harus memiliki ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang benar, ilmu yang bersumber atas kitab dan as-sunnah, yakni sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan semua ilmu yang diambil dari selain Alkitab dan as-sunnah maka harus dicocokkan kepada kitab dan as-sunnah terlebih dahulu. Tidak boleh diterima begitu saja. Ilmu yang ada, yang disampaikan, yang tidak bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah harus dicocokkan dulu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka setelah dicocokkan, kita akan mengetahui imma muwafiqan au mukhalifah. Kalau tidak ilmu itu ilmu yang muwafiq, sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, atau sesuai ilmu yang mukhalifan, yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fa in kana muwafiqan qubil. Kalau ia cocok sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah maka dia diambil, diterima. Tapi kalau ilmu tersebut mukhalifan, menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib untuk ditolak. Dikembalikan kepada yang berkata, siapapun orang yang berkata. Maka sesungguhnya dikatakan qad tsabata an Ibnu Abbas, telah tetap dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya beliau berkata, yushaku an tatanazzala alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir saja turun batu-batuan dari langit. Aku berkata kepada kalian, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalian membantah aku dengan mengatakan berkata Abu Bakar dan Umar. Ini kisahnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasannya Rasul itu hajinya haji tamattu. Rasul memerintahkan orang-orang juga ketika haji untuk supaya memasukkan umroh itu ke dalam haji, sehingga hajinya haji tamattu. Orang nyeletuk. Tapi Abu Bakar dan Umar hajinya haji ifrad. Abu Bakar dan Umar hajinya haji ifrad.
tanggapan yang semacam ini menjadikan Ibnu Abbas marah dengan mengatakan, hampir saja langit ini menurunkan batu-batuan. Aku berkata, bersabda Rasulullah, engkau membantah dengan berkata Abu Bakar dan Umar. Maka dikatakan, idza kana hadza fi qauli Abi Bakar dan Umar, apabila ini sikap Ibnu Abbas marah ketika disandingkan perkataan Rasul dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, maka bagaimana yang kita pikirkan dengan perkataan selain daripada Abu Bakar dan Umar, perkataan alim fulan disandingkan dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu di sini patutlah kita semua untuk konsisten, komitmen. Tidak boleh siapapun menentang perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan ditentang ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan perkataan siapapun. Makanya disebutkan kemudian oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, dikatakan oleh beliau, fa inna radda qawlihi idza khalafa kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min babil aula, maka menolak perkataan siapapun selain Abu Bakar dan Umar itu lebih layak lagi untuk ditolak. Perkataan Abu Bakar dan Umar saja ditolak kalau menyelisih Alkitab dan As-Sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasul, orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk mereka itu ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh adab yang pedih. Yani ancaman dari Allah, hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi dari perintah Rasul. Berhati-hati dari apa? Berhati-hati daripada fitnah yang menimpa mereka, atau berhati-hati daripada azab yang pedih yang Allah akan timpahkan kepada mereka. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, atadrimal fitnah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat itu? Al fitnatu syirk. Fitnah itu adalah kesyirikan. Yakni orang yang suka menyelisihi sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kemungkinan bisa ditimpa oleh kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaqa fi qalbihi syai' min az-zayq fayahlak. Dikatakan oleh Imam Ahmad, bisa jadi dia apabila membantah sebagian daripada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan jatuh di dalam hatinya sesuatu daripada penyimpangan, maka menjadi binasalah dia. Maka ini ilmu harus dari Alkitab dan As-Sunnah. Ilmu yang tidak bersumber daripada Alkitab dan As-Sunnah harus dicocokkan. Kalau tidak cocok dengan Alkitab dan As-Sunnah harus ditolak siapapun dia, tidak terlepas apakah itu Abu Bakar, apakah itu Umar atau yang selainnya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, wa amma da'wah biduni ilmin fa innahu da'watun ala jahl. Adapun dakwah yang dibangun dengan tanpa ilmu, maka sesungguhnya itu adalah dakwah di atas kebodohan. Wa da'watu alal jahl dararuha akbar min naf'iha. Dan dakwah di atas kebodohan itu madaratnya jauh lebih besar daripada kemanfaatannya. Kenapa? Li'anna da'iya qad nasaba nafsahu muwajjihan mursyida. Karena seorang dai yang berdakwah dengan tanpa ilmu itu, ia telah memposisikan dirinya sebagai orang yang memberikan arahan, orang yang memberikan penyuluhan. Fa idza kana jahilan, maka apabila dia adalah orang yang
jahil yang tidak tahu, fa innahu bidzalika yakunu dhallan mudilla. Maka dengan yang seperti itu ia telah menjadi seorang yang sesat dan menyesatkan. Wal iyadzu billah. yakni dia memposisikan dirinya sebagai orang yang memberikan arahan, orang yang memberikan petunjuk, tapi ternyata dia sendiri tidak memiliki petunjuk, dia tidak punya ilmu, dia bodoh, maka ia telah menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Wa yakunu jahluhu hada jahlan murakkaba, dan kebodohan yang ada pada dirinya ini adalah kebodohan yang murakkab, yang kuadrat. Kenapa dikatakan jahlun murakkab? Karena kalau dikatakan oleh beliau wal jahlu murakkab asyaddu minal jahlil basit, jahl murakkab yang kuadrat itu jauh lebih lebih keras daripada kebodohan yang biasa. Fal jahlul basit, orang yang bodoh biasa itu adalah yamsik sahibahu wa la yatakallam. Orang bodoh tidak tahu, tapi dia tahu diri kalau dirinya tidak tahu. Ini namanya jahlun basit. Permasalahan dia hanyalah dia tidak tahu, tapi dia menyadari kalau dirinya tidak tahu, sehingga dia tidak bicara. Tidak sok tahu, tidak bicara. Tapi berbeda dengan orang yang jahlun murakkab. Jahlun murakkab itu orang yang tidak tahu tapi dia merasa dirinya tahu. Kebodohan dia anggap ilmu, padahal dia tidak punya ilmu. Makanya orang yang jahlun murakkab tidak bisa direm. Dia pasti akan bicara, pasti ngomong walaupun dengan tanpa ilmu, karena ia menyangka kebodohannya itu adalah ilmu. Itulah yang disebut dengan jahlun murakkab. Maka dari itu ini permasalahan yang sangat penting di dalam kebangkitan Islam. Harus ada ilmu. Kemudian Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, kita singkat saja. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita tentang ilmu apa saja yang diperlukan oleh seorang dai di dalam berdakwah. Karena memang dai lah yang menjadi pioner di dalam berdakwah, di dalam kebangkitan ini. Ia yang akan menjadi pengarah di dalam kebangkitan dakwah ini. Ilmu apa yang diperlukan? Dikatakan oleh beliau membawakan firman Allah Ta'ala yang ada di dalam surat Yusuf ayat 108. Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku yang aku berdakwah kepada Allah ala basirah, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku dari orang-orang musyrikin. Kalau kita perhatikan secara seksama firman Allah Ta'ala ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya seorang da'i itu menjadi di dalam dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallah. Yang patut difahami oleh semua dai bahwasannya berdakwah itu bukan kepada diri kita. Dakwah itu bukan kepada kelompok kita. Dakwah itu bukan kepada yayasan organisasi kita. Dakwah itu bukan kepada golongan-golongan yang ada, tapi dakwah itu dibangun kepada Allah. Tujuan kita di dalam dakwah itu satu, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa menuju kepada Allah? Menuju kepada agama Allah, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, apa yang harus dilakukan? Ad'u ilallah ala basirah. Berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Karena tidak mungkin kita akan mengarahkan orang kepada Allah kecuali dengan ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku,
yakni Rasul dan orang-orang yang mengikuti Rasul itu dakwahnya di atas ilmu. Kemudian wa subhanallah, maha suci Allah. Tetap harus disucikan Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam dakwah ini akan banyak muncul nafsu-nafsu liar yang akan mengotori dakwah, kepentingan-kepentingan yang akan mengotori dakwah. Maka banyak sekali orang-orang yang terjebak berdakwah yang tadinya ilallah tapi berubah berdakwah untuk kepentingan diri, kepentingan pribadi. Maka dari itu harus selalu mengingat tentang kesucian Allah. Subhanallah, Allah sucikan. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku dari orang-orang yang musyrik, yakni karena orang yang berdakwah itu pasti dia diliputi oleh kesyirikan. Kesyirikan yang paling lengket dengan orang yang berdakwah adalah riya. Maka dari itu harus dijauhkan dari riya dan dari tujuan-tujuan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan di dalam hal ini ilmu al-basirah yang harus dimiliki oleh dai ada 3. Yang pertama adalah basirah an dinillah. Ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus tahu persis tentang agama Allah. Tidak boleh orang berdakwah kepada Allah tapi dia tidak tahu tentang agama Allah. Kalau dia mengajak sesuatu harus tahu dalilnya, harus tahu penjelasannya dari Allah dan dari Rasulnya. Yang kedua, ilmu tentang apa? Tentang mad'u. Ilmu tentang orang yang didakwahi. Jadi sebelum kita berdakwah, kita harus tahu siapa yang kita ajak. Siapa yang kita ajak sehingga kita bisa mencocokkan pembicaraan kita. Karena manusia itu bertingkat-tingkat. Ketika seseorang itu mengajak orang, maka ia harus tahu siapa orang yang diajak itu. Maka dari itu Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman, Rasul mengatakan, fa'lam innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Ketahuilah sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Dikasih tahu oleh Rasul siapa sesungguhnya audiennya. Jadi jangan sekedar kita itu punya ilmu tapi kita tidak tahu audien yang akan kita sampaikan kepadanya ilmu. Kemudian yang ketiga katanya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin adalah pengetahuan tentang bagaimana cara menyampaikan. Inilah 3 perkara yang bisa menghantarkan keberhasilan di dalam dakwah. yakni di dalam dakwah itu harus ada ilmu, harus diketahui siapa yang diajak bicara, yang didakwahi, dan harus ada pengetahuan tentang cara menyampaikan. Di antara cara menyampaikan itu adalah al-hikmah, mau'izatul hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat dengan cara yang lebih baik. Ini adalah cara-cara di dalam menyampaikan dakwah, disesuaikan, dan tidak boleh kita di dalam dakwah itu pokoknya harus begini, tidak. Materi tidak boleh berubah, orang bermacam-macam, maka cara menyampaikan kepada orang disesuaikan dengan orang ini begini, maka cara yang seperti ini yang lebih baik. Maka seperti itulah cara dakwah, dan inilah kebangkitan harus dibangun di atas ini. Apabila kebangkitan dibangun di atas ilmu, dan ilmu yang kita ketahui itu adalah ilmu yang bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah, dan Alkitab dan As-Sunnah itu satu, Kitabullah satu, Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu, dan Sunnah itu hanyalah penjelasan daripada Al-Quran menjelaskan apa yang ada pada Al-Quran. Maka kemungkinan besar apabila sohwah Islamiyah dibangun di atas
ilmu yang seperti ini, maka akan terjadi kesatuan dan persatuan dan akan lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Adapun sohwah Islamiyah yang dibangun dengan tanpa ilmu, hanya semangat, maka ia ramai, tapi pada akhirnya ia akan hancur dengan sendirinya karena akan saling bertikai yang satu dan yang lainnya, saling menjatuhkan yang satu dengan yang lainnya, dan membinasakan yang satu dan yang lainnya. Mudah-mudahan sohwah Islamiyah yang ada pada kita ini dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan sohwah Islamiyah ini Allah satukan di atas ilmu yang bersumberkan daripada Alkitab dan As-Sunnah, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.